Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alea Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Ini paketannya tuh beneran aman banget sih, karena bubble wrapnya tuh beneran banyak banget. Nih teman-teman bisa dilihat aja sendiri sampai saya tuh nggak selesai-selesai. Nah untuk bubble wrapnya ini tuh nanti bakal saya gunting, kali-kali saya bakal ngirim paket apa bisa lah ya, saya lapisin pakai bubble wrap karena sayang banget gitu. Nah untuk mangkok ini saya tuh beli dengan harga sekitar 19.000, pastinya tuh gratis ongkir sampai ke rumah. Nah untuk mangkoknya ini beneran cantik banget buat gift ataupun buat apa, ini mah beneran cocok banget, teman-teman wajib punya. Nah kalau misalkan pengen samaan juga, untuk linknya ada di description box yang paling atas. Mohon maaf banget kalau misalkan ngomongnya itu belibet. Oke lanjut lagi, ini dia yang saya tunggu-tunggu setiap bulannya. Masya Allah tabarakallah, seneng banget kalau misalkan lagi refill lemari lagi kayak gini, karena hawanya itu jadi semangat lagi. Semua yang saya butuhkan itu ada di dalam lemari. Untuk semua belanjaan saya, ini saya nyarinya itu yang promo-promo, jadi biar hemat, biar dapatnya itu banyak. Betul apa betul, maklum lah ya kaum mendang-mending. Nah untuk pampers ini saya naruhnya belinya 3 aja, karena emang cukup 3 insya Allah, karena setiap bulan tuh sekitar 3 ataupun 4, tapi seringnya tuh emang 4. Nah waktu saya menata belanja bulanan ini tuh sekitar jam 5, selesai tuh alhamdulillah pas banget adzan maghrib, pokoknya selesai tepat waktu. Jadi kalau misalkan udah semangat, pasti semuanya itu bakal saya kerjakan. Nah untuk semua belanjaan saya ini tuh nanti bakal saya masukin ke dalam lemari. Kalau misalkan saya beli lagi apa yang masih ada di dalam lemari, berarti itu tandanya tuh buat nambahin, kali-kali di bulan depan itu harganya naik ataupun gimana. Jadi biar stok yang ada di dalam lemari itu insya Allah tetap aman ya, walaupun nanti tetap kepake lagi, tapi nggak apa-apa banget. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira kalau belanja bulanan itu seringnya di tanggal berapa? Kadang kan pak suaminya itu ada yang gajian di tanggal 30, 31, tanggal 25, ataupun 29, ataupun tanggal 1. Nah kalau pak suami saya gajiannya itu tanggal 25, jadi kalau belanja bulanan ya biasanya itu sebelum tanggal 25 ataupun sesudah tanggal 25. Pokoknya seadanya waktu pak suami buat nganterin belanja. Nah kalau belanja di Tokma biasanya saya belanjanya itu sama teman saya, nggak ngajak pak suami, karena kan biar bisa cuci mata. Kalau misalkan ngajak pak suami itu berasa kasihan banget, soalnya kan pak suami cuma nungguin sama dimintain tolong buat ngevideo. Tapi alhamdulillah banget, untungnya pak suami saya tuh orangnya bukan orang yang pemalu, jadi kalau misalkan dimintain tolong buat ngevideo itu nggak malu banget. Kalau saya tipenya itu yang pemalu banget, tapi kalau misalkan ngomong di video kayak gini emang kerasanya kayak bukan pemalu, tapi aslinya itu masya Allah beneran pemalu banget. Apalagi kalau misalkan belum kenal, biasanya saya suka lebih baik diem aja, karena kan nggak tahu karakternya itu kayak gimana, takutnya itu salah ngomong. Nah untuk belanjaan tuh mungkin enaknya itu kalau habis belanja langsung dimasuk-masukin aja kali ya di dalam lemari. Tapi kalau saya tuh nggak bisa banget, harus banget ditatain kayak gini, karena ini tuh berasa healing lagi gitu loh. Seneng kalau ngelihat belanjaan tuh lengkap kayak gini, masya Allah tabarakallah, rasanya itu ya udah kalau misalkan mau ngambil tinggal ngambil aja di tempatnya. Masya Allah tabarakallah, pokoknya terima kasih banyak buat pak suami yang udah mencukupi kebutuhan kita semua. Nah pas saya lagi menata belanjaan kayak gini, posisinya itu adik moren lagi bobok, makanya nggak ada adik moren sama sekali di video saya lagi duduk ataupun lagi ngerecokin bundanya. Beneran berasa tenang banget kalau misalkan adik moren tuh lagi bobok, terus bundanya tuh lagi beraktivitas. Kalau kakak Alea kan udah gede tuh, udah bisa dibilangin kalau misalkan bundanya itu lagi bikin video, ya biasanya kakak Alea entah mainan sama ayahnya ataupun ngapain. Soalnya kadang kalau saya natain belanjaan kayak gini seringnya itu di weekend, jadi kan ada pak suami buat nemenin anak-anak. Kalau misalkan gak ada pak suami tuh biasanya masya Allah rempong banget. Anak-anak tuh suka banget berantem, apalagi adik moren sekarang tuh masya Allah beneran usil banget sama kakaknya. Nah alhamdulillah banget, ini untuk belanjaan saya semuanya udah saya tatain kayak gini, tinggal lanjut buat dimasukin ke dalam lemarinya masing-masing. Nah untuk aqua le mineral, maksudnya tuh bukan aqua le mineral, maksudnya itu apa tuh namanya, air mineral le mineral. Aduh takut belibet. Nah ini saya taruh di meja makan aja. Terus lanjut untuk yang saya masukin ke dalam lemari pertama, ini saya ambilin dulu.
BTW teman-teman semua, ada nggak sih yang punya 2 anak cewek tapi anaknya itu Masya Allah aktif semuanya? Kalau kakak Ale sama adik Moren tuh beneran aktif semuanya, apalagi adik Moren. Kalau misalkan gemes sedikit biasanya tuh suka nyakar, nyubit, ngegigit, apalagi ngegrauk. Nah kalau kakak Ale yang paling parah tuh kemarin digrauk sama adik Moren di bagian hidungnya. Masya Allah hidungnya sampai kayak gitu, aduh nggak tega banget. Tapi mau marahin adik Moren pun kayak ya gimana, namanya juga anak kecil, susah buat dibilangin, masih belum ngerti gitu. Apalagi adik Moren tuh suka banget ngejambak kakaknya. Waduh Masya Allah, tiap hari tuh kayak perang dunia. Bundanya tuh kayak berisik terus ataupun teriak-teriak terus, soalnya adik Moren tuh sekarang nakal banget sama kakaknya. Ya kalau Bobok tuh udah sering banget saya bilangin di bagian kepalanya, tapi namanya anak bayi ya kadang kadang nakal, kadang juga enggak, ya kayak gitulah. Kira-kira ada yang samaan gak sih teman-teman semua? Ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Nah oke, lanjut lagi. Ini saya tuh lagi masukin semua belanjaan saya ke dalam lemari. Untuk minyak kunci emas sebenarnya saya tuh kurang suka karena emang kalau misalkan di refill kayak kelihatan gelap gitu. Nah kalau Sanko misalkan di refill tuh Masya Allah beneran bening banget. Tapi kemarin minyak Sanko tuh harganya masih agak lumayan mahal, sekitar 37.000, jadi selisihnya itu emang agak lumayan banyak. Makanya udahlah saya milihnya yang murce-murce aja, toh juga sama aja minyak goreng. Nah lanjut ke bagian sini, ini ada tepung-tepung, terus lanjut yang lain-lainnya juga saya masukin ke dalam sini. Nah untuk si apa tuh namanya masako juga sama saya masukin ke dalam sini. Untuk persabunan tuh nanti bakal saya masukin ke lemari yang di sampingnya, tapi kayaknya saya pikir-pikir lemari yang di sampingnya tuh terlalu kecil banget karena stok persabunan saya tuh alhamdulillah Masya Allah tabarakallah lumayan banyak, makanya kayaknya nanti sih bakal saya pindahin. Cuman mindahinnya itu enggak di video sekarang dan juga kayaknya nggak bakal saya videoin. Jadi saya mindahinnya itu di lemari yang sini nih. Nanti kan saya bakal ngebuka buat naruh tisu roll. Nah di bagian bawah nanti bakal saya taruhin sabun-sabun aja, nggak apa-apa lah ya, soalnya kan nggak ada tempat lagi. Nah ini nih di sini tadinya tisu roll mau saya taruh di sini, ternyata kelihatan berantakan, jadi saya taruh di sebelah sini aja. Itu yang bagian bawah juga berantakan banget. Pokoknya nanti bakal saya tatain biar semuanya itu kelihatan rapi. Nah untuk sementara ini saya taruh di sini dulu. Beneran ini tuh kecil banget, nggak muat kalau misalkan stok persabunan lagi banyak. Apalagi kalau harganya itu lagi promo. Waduh Masya Allah rasanya tuh pengen ngebeli. Sayang banget kalau misalkan dilewatkan. Oh ya kemarin tuh ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia whipped cream tuh buat apa? Nah kalau saya biasanya beli whipped cream tuh kalau misalkan ada video endorsean nih, kalau misalkan ada ya. Nah biasanya itu kalau misalkan disuruh masak-masak, disuruh bikin apa, ya udah biasanya tuh saya bikin kayak jadi topping ataupun whipped cream di atasnya jus gitu loh. Itu kan bisa banget. Nah ataupun whipped creamnya itu saya jadikan cemilan buat bikin cheese cuit, karena dibuat cheese cuit tuh enak banget pakai whipped cream mereknya Haan. Kemarin-kemarin tuh Pak suami udah request, Bun ayo dong bikin cheese cuit lagi, tapi sayangnya saya tuh belum semangat, makanya saya tuh belum bikin cheese cuit lagi. Insya Allah nanti kalau misalkan udah semangat bakal bikin cheese cuit lagi, karena emang bikinnya tuh mudah banget, terus rasanya tuh beneran mirip banget kayak yang ada di Bandung. Sekarang di Karawang juga ada cheese cuit yang datangnya tuh pakai truk kayak gitulah. Nah tapi sama aja antrinya tuh Masya Allah panjang banget, karena saya tuh males buat ngantri kayak gitu, jadi saya tuh lebih baik bikin sendiri. Yang penting rasanya tuh udah hampir mirip. Nah di sini juga ada yang viral-viral kayak contohnya itu steak you ataupun pizza lunga. Saya juga nggak nyobain sama sekali karena saya tuh bukan tipe orang yang sukanya ngantri-ngantri kayak gitu. Jadi saya tuh sukanya tanya sama teman saya kalau misalkan udah beli gimana rasanya, enak. Kalau misalkan enak banget ya udah saya tuh bakal beli. Tapi kalau misalkan rasanya biasa aja nggak usah beli, ya udah paling rasanya tuh kayak pizza pada umumnya ataupun steak pada umumnya. Cile Bunda Alia kayak banget ya. Ya pokoknya saya tuh emang bukan tim orang yang sukanya tuh ngantri yang viral-viral. Kecuali kayak kemarin tuh cheese cuit, saya beneran penasaran banget, makanya saya tuh ngantri waktu ke Bandung. Oke lanjut lagi ke lemari sebelah sini. Lemari persabunan udah selesai, sampai tadi saya masukin ke dalam keranjang karena emang nggak muat, jadi saya masukin dulu tuh ke bawah wastafel. Nanti pokoknya semuanya itu bakal saya tatain lagi. Nah untuk jajan ini saya masukin ke dalam rak ini, masih ada sisaan satu, jadi saya masukin aja ke lemari yang ada di bawah.
Nah lanjut ke bagian kulkas, ini saya tuh lagi nyobain minum apa tuh Pocari Sweat, karena saya tuh lupa banget punya Pocari Sweat yang udah saya minum tapi nggak saya minum lagi. Makanya saya lagi cobain, ternyata rasanya tuh masih enak, makanya yaudah saya taruh lagi aja. Nah lanjut untuk stok susu punya kakak Alia tuh saya belum beli lagi, karena kemarin-kemarin tuh harganya belum cocok di kantong saya, makanya nggak saya beli. Jadi biasanya saya beli di Tokma tuh harganya sekitar 2.300, kalau kemarin tuh harganya sekitar 2.600. Maklum kalau mendang-mending, jadi saya tuh nunggu promonya ada. Nah alhamdulillah kemarin tanggal 29 promonya itu udah ada, jadi langsung saya beli. 29 hari ini ya, maksudnya itu tanggal 26 promonya itu ada, jadi langsung saya beli. Sampai sini video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.